Oke, sudah ada sebetulnya pernyataan dari Pak Zulhas. Ini cukup keras sebetulnya. Kita coba simak bagaimana pernyataan dari Pak Zulhas ketika ditanyai ini tersangkanya harus diapakan. Coba diputarkan teman-teman. Yang minyak kita itu. Oh, kalau yang nipu ya penjarakan lah. Oke. Bang Saleh, kalau penjarakan itu kan konsekuensi ya. Kalau berbuat jahat ya dipidana. Tapi kan sebetulnya yang rakyat harapkan itu gimana sih jangan sampai terjadi kejahatan itu. Nah itu PR-nya kan. Jadi kita itu belum mendengar dari pemerintah mengakui misalnya memang ada kesalahan, ada kelalaian dalam pengawasan, dalam tata kelola. Kita belum dengar itu, Bang Saleh. Apakah ini dibutuhkan dulu pengakuan dari negara supaya nantinya mau berubah? Jadi saya kira begini, jadi kalau saya lihat tadi statementnya Bang Zul itu sambil berkerut kan sebetulnya. Jadi artinya Marah ya? Ya marahnya sebetulnya besar. Jadi karena itu pemerintah dalam konteks ini memang luar biasa. Dan saya tahu persis bahwa sekarang ini pemerintah sedang mencari bagaimana solusi komprehensif supaya ini jangan terulang kembali. Jadi kalau misalnya tadi salah satu solusi yang harus dilakukan adalah mengembalikan atau dapat kompensasi itu agak sulit. Kenapa? Dia kan datang ke pengecer. Pengecer ini kan kena tipu juga. Iya. Ditipu oleh D1 atau D2 tadi dan seterusnya sampai ke produsen. Nah ini sebetulnya dalam rantai distribusi ini yang bertanggung jawab untuk memberikan pengembalian itu siapa? Dan belum lagi apakah betul bahwa tadi penipuan itu terjadinya dalam produsen DMO yang resmi atau justru sebetulnya ada mungkin orang lain atau produsen lain yang mencetak ya katakanlah merek minyak kita, baik itu dalam bentuk kemasan botol ataupun kemasan plastik tadi. Nah kita tidak tahu di situ. Nah ini yang mesti harus dipelajari oleh pemerintah secara detail. Nah kalau ditanya ini lalu kalau masuk mengembalikan seperti apa? Pemerintah juga nggak punya dananya. Kalau misalnya udahlah pemerintah aja yang bayar. Nggak mungkin juga karena tidak ada juga mekanisme penganggaran seperti itu. Oh jangan pemerintah. Tapi bisa. Mama udah korban dan rugi 5.000 dan nilainya lain gitu kan. Itu yang saya katakan. Oleh karena itulah maka pemerintah sekarang ini dari lintas kementerian lembaga ini itu memang harus kerjasama. Jangan lagi misalnya, oh ini kan yang turun kementerian ini, yang ini malah nggak ikut, yang sana itu malah justru kita memecah-mecah pemerintah ini. Justru kita sekarang mempersatukan mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau di mata saya, pemerintah itu satu. Ya, ada Presiden Prabowo. Dan ingat, Presiden Prabowo ini kalau saya lihat kebijakannya ini loh. Kebijakannya ini kan sebetulnya semuanya pro pada masyarakat. Kan banyak yang pokoknya dibantu lah kalau kita lihat ini. Jujur saja kalau ini pro. Nah sekarang dengan pro-nya kepada rakyat, ini mestinya ya soal minyak kita ini harus betul-betul segera dituntaskan. Iya, para pembantu presiden itu harus betul-betul bekerja. nongkrongin ini. Ya kita harapkan beliau tongkrongin ini dipanggil satu-satu. Mulai dari Kapolri misalnya. Ini kan belum ada nih yang kelihatan nih. Pemerintah presiden. Cuman ketika ditugaskan Menteri Perdagangannya kemana? Dulu kan Menteri Perdagangannya bos pada Saleh bisa. Sekarang Menteri Perdagangan diurusin Menteri Pertanian. Saya kira kan Kementerian Perdagangan tadi sudah melakukan langkah-langkah, sudah ada nutup, ya kan sudah melakukan tindakan tegas dan sekarang sedang melakukan penelusuran sebetulnya. Tapi itu kan supaya jangan salah oleh Menteri Pertanian. Kalau Menteri Pertanian tidak turun, Menteri Perdagangannya nggak bunyi. Nah sebetulnya kan ini kebetulan Menteri Perdagangan Pertanian yang ketemu, ya kan menemukan. Dan begini Pak Asep, kalau Pak Asep yang menemukan ini, pasti Pak Asep juga akan melakukan langkah seperti ini. Bukan hanya Menteri Pertanian, apalagi dia sebagai Menteri Pertanian yang notabene adalah bagian dari pemerintahan ini, pasti akan melakukan hal yang sama. Dan sekarang apakah ditindaklanjuti oleh kementerian yang bersangkutan? Ditindaklanjuti berarti kan dalam konteks ini, ya Menteri Perdagangan bukan diam, kecuali kalau dia misalnya nggak melakukan apa-apa, malah justru agresif juga untuk yang kita inginkan kan, Bang Saleh, yang kita inginkan tuh sebetulnya tidak diam dan agresif itu pada saat pengawasan, biar ini nggak kejadian. Nah soal pengawasan itu, sekali lagi kan saya bilang, pengawasan itu kan berlapis. Tadi di DPR saya sudah katakan minimal ada 3 komisi yang terkait langsung, ya. Kemudian di pemerintah itu banyak loh yang mestinya memang bertugas untuk melakukan. Ada juga sebetulnya. Terus kenapa masih bisa kejadian, Bang? Sebentar. Kemudian lembaga swadaya masyarakat
dan masyarakat secara umum berhak melakukan pengawasan. Sudah Nah, banyak. kerjasama ini yang saya kira Laporan udah memang- banyak ke LPSK kan? Justru sekarang saya tanya, ini yang menemukan ini negara atau siapa? Kan kelihatannya kena yang menemukan itu sebetulnya bukan kementerian, malah justru saya dengarkan masyarakat ngelapor ke kementerian. Sehingga datang Nah justru sana itu padahal melakukan ketika melapor ke kementerian pemeriksaan. harusnya menindaklanjuti Menteri Perdagangan bukan Menteri Pertanian. Kan pengawasannya jelas kan? Iya. Jadi kalau itu di pertanyaannya begini loh. Oke. Sebetulnya kalau misalnya Baik. laporannya itu disampaikan ke Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perdagangan turun langsung, dia menemukan siapa? Kementerian Perdagangan. Yang kebetulan laporan itu disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Justru Menteri Pertaniannya yang ke lapangan gitu. Oke, beginilah. Justru gini, saya akan mau koreksi juga. Iya, boleh. Mestinya Menteri Pertanian itu turunnya itu ke tempat-tempat pertanian, perkebunan dan seterusnya. Artinya ke pasar, Bukan ke kan? pasar. Ke pasar, di pasar Ini yang ke ketemu pasar minyak. itu mestinya Kementerian Perdagangan. Kok kenapa dia ke sana? Mestinya kan Kementerian supaya laporannya ke Kementerian Perdagangan. Kalau gitu nanti reshuffle kabinet tukeran aja Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Oke. Pertanian mungkin cocok gitu. Nggak kelar-kelar ini, Biar presiden nggak kelar-kelar ini kita ngurusin ini. programnya. Tapi yang jelas begini ya, abang-abang. Saya ingin tanya ke Pak Yeka. Pak Yeka, tadi pertanyaan saya tuh sebelumnya, bagaimana rakyat menagih hak mereka yang sudah dicurangi? Pak Yeka, kalau misalnya berkali-kali lembaga negara itu gagal dalam melakukan pengawasan, sehingga akhirnya berujung pada kasus pidana, tapi konsekuensi bagi lembaga negara yang seharusnya mengawasi itu tidak pernah tuh kita lihat, bahkan untuk sekedar mengakui ada kesalahan, ada kegagalan dalam pengawasan itu tidak ada. Jadi konsekuensi kepada lembaga negara yang gagal dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi kasus ini apa? Dijawab nanti Pak Yeka, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Download Metro TV Extend sekarang.